Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Priyatna dari kelas MN19F, Prodi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya yang berjudul Praktik Kegiatan Bisnis Retail pada Indomaret Kertasari 2. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu alasan saya memilih judul mengenai praktik kegiatan bisnis retail itu karena kita dapat memahami kegiatan-kegiatan yang ada di bisnis retail, mencakup tentang penjualan, manajemen produk, dan bagaimana sebuah perusahaan retail dapat beroperasi, sehingga kita dapat menambah wawasan dan mengetahui flow operasional pada bisnis retail. Bisnis retail yang saya tempati untuk kerja praktik yaitu Indomaret Kertasari 2. Indomaret Kertasari 2 itu salah satu cabang dari PT Indomaret Prisma Tama. PT Indomaret Prisma Tama beroperasi sebagai Indomaret adalah jaringan pengecer waralaba Indonesia. Indomaret merupakan salah satu anak perusahaan Salim Group. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari. Kemudian saya akan menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan. Yang pertama, nama perusahaannya yaitu Indomaret Kertasari 2 yang berlokasi di Jalan Kemiri, Jayakarta, Karawang, Jawa Barat. Sejarah singkatnya yaitu Indomaret Kertasari 2 berlokasi di Jalan Kemiri, Jayakarta, Kabupaten Karawang. Indomaret Kertasari 2 didirikan pada tahun 2017, di mana pembukaan toko tersebut untuk memenuhi kebutuhan utama sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi toko. Toko ini termasuk ke dalam cabang Indomaret Distribution Center Purwakarta yang sudah memiliki cabang kurang lebih itu sebanyak 20.000 toko per tahun 2022. Jenis toko ini termasuk ke dalam toko kategori standar, di mana kategori tersebut adalah salah satu dari 6 kategori yang dimiliki oleh Indomaret. Yang pertama yaitu kategori Indomaret standar, yang kedua yaitu Indomaret hybrid, yang ketiga Indomaret plus, yang keempat Indomaret fresh, yang kelima Indomaret point, dan yang terakhir yang paling baru diluncurkan sejak dari masa pandemi yaitu Indomaret drive-thru. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi dan fungsi manajemen. Menurut Mary Parker Follett yang mendefinisikan manajemen sebagai seni merampungkan pekerjaan melalui orang lain. Dari definisi tersebut didapati bahwa seseorang yang bertugas sebagai manajer dapat mengarahkan dan mengatur orang lain guna mencapai tujuan organisasi. Fungsi pada manajemen dalam bisnis atau perusahaan menurut Ernie dan Kurniawan pada tahun 2017 adalah yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning, yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian atau organizing, yang ketiga yaitu fungsi pengarahan atau directing, yang keempat yaitu fungsi pengendalian atau controlling. Kemudian selanjutnya yaitu definisi dan fungsi retail. Kata retail berasal dari bahasa Prancis, yaitu retailer, yang memiliki makna memutus sesuatu. Retail mengupayakan untuk memutus produk yang dihasilkan dan didistribusikan oleh perusahaan manufaktur sesuai dengan kebutuhannya. Bisnis retail ini merupakan tahapan akhir distributor kepada konsumen. Dalam buku manajemen retail dari Utami tahun 2017, pengertian retail adalah kegiatan yang melibatkan transaksi barang dan jasa secara langsung kepada pelanggan akhir. Lalu fungsi bisnis retail yaitu membeli juga menyimpan barang, yakni membeli barang dari produsen itu di dalam jumlah besar kemudian menyimpannya. Kemudian yaitu memindahkan hak milik barang kepada konsumen akhir. Dalam hal ini target market retailer ialah konsumen akhir yang akan memakai barang ataupun juga jasa tersebut. Yang ketiga yaitu memberikan informasi tentang sifat dasar serta juga cara penggunaan sebuah barang. Yang keempat yaitu memudahkan konsumen di dalam membeli barang, karena perusahaan retail itu beroperasi biasanya di lokasi yang mudah dijangkau serta juga nyaman. Yang kelima yaitu memudahkan konsumen dalam memilih produk yang diinginkan, disebabkan terdapat beraneka ragam produk pada pengecer. Yang keenam yaitu mengubah produk itu ke dalam bentuk yang lebih menarik. Yang ketujuh memberikan layanan purna jual untuk produk tertentu serta juga ikut menangani keluhan konsumen. Yang terakhir yaitu pada situasi tertentu retailer ini juga biasanya dapat memberikan kredit atau sewa kepada konsumen sehingga pembayaran dapat dilakukan lebih mudah. Kemudian untuk tujuan dan metode yang digunakan pada kerja praktik ini, yang pertama untuk tujuan umumnya yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa, karena ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan sejatinya akan lebih bermanfaat bila diaplikasikan langsung pada sebuah instansi atau perusahaan.
untuk tujuan khususnya yaitu membangun mahasiswa untuk siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya. Yang ketiga, mendapatkan data-data untuk dianalisa dan dijadikan bahan pembelajaran. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif, library dan internet research, dan yang berkaitan dengan kerja praktik. Kemudian untuk tugas-tugas yang saya lakukan di Indomaret Kertasari 2 yaitu yang pertama melakukan kontrol produk yang ada di toko, yang kedua menjalani kegiatan CSB atau cek segar bersih produk untuk memastikan kualitas produk terjaga dengan baik. Yang ketiga yaitu melakukan transaksi dengan konsumen di pos kasir. Yang keempat itu menerima barang yang dikirimkan dari distribution center. Yang kelima yaitu membuat laporan sales harian, di mana laporan tersebut untuk monitoring penjualan sehari-hari di toko tersebut. Lalu untuk pelaksanaan kerja praktik ini dilakukan di Indomaret Kertasari 2 di posisi SCB atau store crew boy. Untuk pelaksanaan kerja praktik yaitu dengan rentang waktu 2 bulan kurang lebih, dari 1 Februari 2022 hingga 1 April 2022 dengan ketentuan jam kerja 2 shift. Itu untuk yang pertama jam 7 sampai jam 4 sore untuk shift 1 dan dilanjut jam 4 sore sampai jam 10 malam untuk shift 2. Tugas utamanya yaitu sebagai SCB yaitu melakukan kontrol produk yang ada di toko. Kemudian untuk tugas pendukungnya yaitu ada 3, yaitu yang pertama melakukan transaksi dengan konsumen di pos kasir, yang kedua membuat laporan sales harian, dan yang ketiga itu untuk penerimaan barang. Kemudian untuk permasalahan dan solusi yang dihadapi ketika melaksanakan kerja praktik di Indomaret Kertasari 2. Permasalahan yang pertama yaitu plus minus antara stok poin aktual dan stok sistem. Jadi si stok poin aktual yang ada di toko itu kadang berbeda dengan stok yang ada di sistem. Misalnya dari stok aktual yang ada itu adalah 5 piece, sedangkan di sistem itu totalnya ada 6 piece, berarti stok tersebut akan minus 1. Adapun juga kadang posisinya di mana stok poin itu lebih banyak dari stok sistem. Yang kedua itu untuk stok di gudang yang kadang terlalu overload, terlalu banyak. Yang ketiga yaitu plus minus inputan uang sales penjualan aktual per shift dengan data sistem. Kemudian solusinya yaitu yang pertama, untuk permasalahan yang pertama itu solusinya merapikan dan mengkategorikan stok yang ada di gudang agar penghitungan stok lebih mudah, dan juga melakukan pengawasan terutama di rak barang yang memiliki banyak peminat, yaitu barang-barang fast moving, agar terhindar dari tindak yang tidak diinginkan seperti tindak pencurian. Yang kedua itu untuk stok barang kartonan utuh yang masih utuh itu bisa digunakan sebagai flooring product untuk produk fast moving. Jadi untuk stok kartonan yang masih penuh itu bisa digunakan sebagai flooring agar area toko itu di area gudang itu bisa menjadi lebih kosong dan area toko bisa menjadi lebih rapi. Kemudian untuk solusi yang ketiga yaitu merapikan uang di kasiran untuk menghindari kejadian salah ambil uang untuk kembalian, dan uang di laci pos kasir dikategorikan per nominal dan dirapikan agar mudah saat mengambil. Jadi apabila uangnya dikategorikan itu potensi salah ambil uang itu jadi lebih kecil. Dan juga tidak lupa untuk selalu fokus dan teliti saat bertugas di pos kasir. Kemudian yang terakhir itu soal kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang saya dapat yaitu kegiatan pekerjaan di bisnis retail berbeda dengan kegiatan pekerjaan seperti di manufaktur atau jasa. Kegiatan pekerjaan pada bisnis retail lebih berorientasi pada penjualan produk yang ada di toko dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Setiap personil memiliki tugas masing-masing, namun tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu membuat toko dapat beroperasi dengan baik dan meningkatkan penjualan toko. Dalam menjalani tugas sebagai personil toko retail membutuhkan kemampuan managing yang baik agar segala komponen yang ada di toko itu dapat diatur dengan baik. Selain itu, kemampuan komunikasi yang baik juga diperlukan karena setiap personil harus siap untuk berinteraksi langsung dengan konsumen atau pelanggan. Untuk saran yaitu setiap pekerjaan tentu memiliki tingkat kesulitan masing-masing. Dalam industri retail, tantangan terbesarnya yaitu bagaimana seluruh tim dapat bekerja sama dan berkoordinasi agar penjualan terus dapat ditingkatkan dan toko dapat bisa berjalan dengan baik. Hal tersebut membutuhkan kerjasama yang baik antara seluruh personil toko, dan juga tentu skill individual masing-masing juga diperlukan dalam menjalankan tugasnya.
Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan di bisnis retail seperti ketersediaan stok agar konsumen selalu mendapatkan apa yang diinginkannya, lalu kerapihan dan kebersihan produk yang didisplay agar dapat menarik minat beli konsumen, penanganan dan kontrol produk yang baik dan teliti, skill interaksi yang baik juga diperlukan agar penawaran produk dapat berjalan dengan baik dan juga mendapatkan kesan yang baik dari konsumen, dan masih banyak juga yang lainnya. Mungkin sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.